Assalamualaikum Sobat Najis, tetap semangat meskipun kondisi pandemi, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Perkenalkan, nama Ibu Erna Tamara dari Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Ciasem. Kali ini akan membawakan materi tentang tugas perkembangan. Seperti kita ketahui, manusia dan lingkungan itu selalu berinteraksi, di mana kebutuhan manusia diperoleh dari lingkungan. Demikian juga lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia biasanya memberikan syarat-syarat atau tugas-tugas tertentu. Itu yang kita sebut tugas perkembangan. Menurut Harvey Hertz, tokoh psikologi, definisi tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Apabila berhasil mencapai, mereka akan bahagia, tapi sebaliknya apabila gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Nah, di sini ada perkembangan manusia, ada gambar perkembangan manusia dari sejak bayi, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Tugas perkembangan dari tiap tahapan usia ini berbeda-beda. Bayi yang lahir itu pun sudah punya tugas perkembangannya, yaitu bayi yang baru lahir dia harus mampu belajar mengisap dan menelan. Apabila dia gagal mempunyai keterampilan itu, maka dia gagal mengalami perkembangan. Akibatnya bisa sakit bahkan sampai meninggal. Selanjutnya balita, dia anak mulai belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Dan tahap sekarang Sobat Necis, kalian berada di tahap remaja yang akan menjelang dewasa. Tugas perkembangan di masa remaja ini, remaja itu usianya 12 tahun hingga 21 tahun. Tugas perkembangannya yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, dan memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam perilaku. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, di sini kalian hubungannya jelas berbeda dengan kalian masih anak-anak ya. Lebih matang di sini kalian lebih tenggang rasa, lebih ada setia kawan dan sebagainya. Kemudian mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang jelas wanita perannya akan berbeda dengan pria. Misalnya sudah waktu kecil pria dan wanita akan anak-anak tidak dipermasalahkan, tapi sudah remaja akan dibedakan. Terus
terutama dalam misalnya dalam olahraga, dalam kegiatan beribadah. Jelas peran pria dan wanitanya jelas dipisahkan. Ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Jadi kalian di sini misalnya orang fisik itu bisa tinggi badan, kemudian fisik tinggi badan, misalnya orang yang tinggi badan, berat badan, warna kulit dan sebagainya, ya. Pria dan wanita harus diterima. Misalnya orang yang tinggi dia pintar bermain olahraga, dapat digunakan dengan baik misalnya. Tapi kalau misalnya fisiknya lemah, harus mencari sisi positif yang lainnya. Misalkan dia secara olahraga fisiknya kurang kuat, tapi dia bisa memilih kegiatan lain seperti membaca atau kegiatan lainnya. Keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lain. Di sini artinya harus mulai mandiri, belajar memutuskan keinginannya, gitu ya. Terus mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Di sini tugas Heavy First itu tugas perkembangan dari orang barat. Jadi mungkin di Indonesia kurang tepat. Di sini nanti ada di tugas perkembangan dari Mendikbud khusus untuk anak Indonesia. Memilih dan mempersiapkan karir. Di sini kalian nanti di kelas 3 setelah lulus harus dipersiapkan rencana setelah lulus apa, mau bekerja atau melanjutkan kuliahnya di mana gitu ya, jurusan apa dan sebagainya. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Di sini maksudnya harus tahu pernikahan itu seperti apa, hidup berkeluarga seperti apa. 8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Jadi kalian harus tahu hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa. Di sini mungkin seperti contohnya di pilkada, hak kalian adalah sebagai pemilih. 9. Mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Ini kaitannya dengan lingkungan sosial, bagaimana kalian berteman dan tanggung jawab. 10. Memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai penunjuk pembimbing dalam berperilaku. Ini etika sebagai manusia pada umumnya, ya. Lanjut, di sini tugas perkembangan masa dewasa awal. Kenapa Ibu tampilkan di sini? Karena supaya kalian tahu setelah remaja itu akan mencapai dewasa awal, tugas perkembangannya apa gitu. Jadi nyambung gitu ya. Tadi di awal disebutkan hubungan lebih matang, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, juga mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Ada kaitannya dengan di sini memilih pasangan, ya. Jadi setelah waktu SMA kalian berteman, peran wanita dan laki-lakinya kalian pahami. Nah, dewasanya nanti kalian sudah bisa memilih pasangan dan belajar hidup dengan pasangan itu gitu. Nanti juga mengelola rumah tangga. Nah, dan ini tadi kan belajar menguasai ilmu, ya, menguasai di sini mencapai jaminan kemandirian ekonomi, ya, dan mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan secara warga negara. Ini kaitannya dengan ini nih,
dewasa awal kalian harus sudah bisa mulai bekerja, ya, mengelola rumah tangga. Nah, tadi itu heavy hearts itu orang barat, tentu secara adat atau budaya berbeda dengan Indonesia. Di sini makanya Departemen Pendidikan Nasional ada khusus yang beda, yaitu nomor 1, karena kita negaranya negara Pancasila yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, maka di SMA itu nomor 1-nya yaitu mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena negara kita negara yang beragama, jadi nomor 1 itu harus. Dan yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan kesenian sesuai dengan program kurikulum, persiapan karir, dan melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau di heavy hearts di sini mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Kalau di Indonesia jelas belum cocok, ya. Orang SMA belum bisa cari uang. Jadi makanya menurut Depdiknas SMA itu lebih ke mengembangkan penguasaan ilmu, ya. Terus yang lainnya relatif sama, ya. Nah, tugas perkembangan yang khas di tiap tingkatan SMA yaitu yang jelas kelas 10 penyesuaian diri dengan situasi baru, yaitu kalian di SMP mulai masuk ke SMA pasti berbeda, sekolahnya berbeda, teman-temannya berbeda, guru-gurunya berbeda, pelajarannya juga ada yang berbeda, gitu ya. Kalian mulai menyesuaikan diri. Kelas 10 kelas 11 kalian udah mulai beradaptasi dan mata pelajaran dan banyak kegiatan di ekskul. Dan kelas 12 persiapan kelulusan lanjut kuliah atau bekerja. Itu ya tugas perkembangan yang khas di tiap tingkatan di SMA. Demikian dari Ibu, terima kasih. Silakan like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.